pelan-pelan, baca pelan-pelan tapi suaranya keras. Jadi kira-kira anggap aja murid-murid semua nih yang dengarkan. Jadi macam mana murid-murid itu bisa paham kau baca? Soal laju aja tak jelas. Ayo. Paling tidak bagi yang kuat adalah berdiri, badan lurus pada lututnya, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut, sekiranya membungkuk tanpa tegap yang dengan kadar telapak kedua tangan mencapai lutut. Kalau berkehendak letakkan tangan pada lutut. Bagi yang tidak bisa rukuk, maka hendaknya membungkuk atau sesuai dengan kekuatan fisiknya, atau hanya isyarat dari depan mata. Rukuk ini yang sempurna ini tangan ini sampai di lutut. Itu yang sempurna. Tapi umpamanya orang kok aduh tak bisa dia, ternyata tangannya nggak sampai ke lutut, itu tapi dia sudah bungkuk kan, itu sudah boleh. Sempurnanya tangan ini, telapak tangan ini mencapai ke lutut. Umpamanya ada kan orang nak gini sangat tak bisa dia, jadi tangannya pun tak sampai ke lutut, atasnya lutut, itu pun sudah sah. Itu pun sudah sah. Oke, apalagi orang yang umpamanya dia memang tak bisa rukuk. Umpamanya kalau rukuk ini bola mata ni macam nak jatuh. Kan ada tuh orang dia kalau nak rukuk gini bola mata macam nak jatuh. Jadi tak bisa jadi pakai isyarat. Boleh. Itu namanya uzur rukuk. Ada orang uzur berdiri, ada orang uzur rukuk, ada orang uzurnya sujud. Sujud tak bisa kepalanya nih. Macam nak pecah kalau dia sampai ke bawah umpamanya. Itu jadi dia uzur untuk sujud namanya. Ya sebisanya pakai isyarat atau bagaimana gitu. Sebisanya. Yuk lanjutkan. Kalau sunnahnya kita hadapan mata ke tempat sujud atau mata ke tempat sujud kalau orang rukuk, ya, bukan ke kaki. Kalau ke kaki ini konsentrasi ke kaki orang sebelah kanan sebelah kiri. Kalau kaki lah kepikiran kemana-mana nanti kan. Kalau kaki, panjang-panjang betul kuku belum potong kata. Konsentrasi rukuk ke kaki, ya. Tidak ke tempat sujud, ya. Oke, lanjutkan. ukuran sempurna dalam rukuk, yaitu meluruskan punggung rata dengan lehernya seperti satu papan, dan kedua tulang betis tegak lurus, tangan memegang kedua lutut. Ada orang rukuk kebablasan, tangannya ini sampai di bawahnya lutut, kan? Ada, itu salah. Ada lagi yang rukuk gimana ya? Ada lagi modelnya. Terlalu sikit. Ada yang itu kebablasan ya sampai di bawahnya lutut. Nah itu tidak. Jadi maksimal itu pokoknya tangan ini sampai ke lutut, itu saja. Terus badan lurus, sampai kepalanya juga lurus. Coba engkau Rangga sini, kau coba rukuk yang betul macam mana? Rukuk lurus macam apa? Nah rukuk madhab sana, rukuk ke sana. Nah rukuk. Dia harus yang ini lumayan sempurna lah nih. Jadi ini lurus. Kadang ada orang rukuk kepalanya ke bawah gini, ada kan? Dia harus lurus satu papan lurus gini. Ini udah oke, sempurna. Nah, tidak menunduk kepalanya, lurus. Ayo lanjutkan. Tenang sebentar setelah bergerak dalam rukuk. Tumak ninah dalam rukuk. Makanya saya di sini setiap rukuk disebut tumak ninah, dibikin satu rukun. Makanya jadinya rukunnya 18. Ada ulama bikin tumak ninah dianggap satu rukun. Dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud itu dihitung satu. Antara dua sujud itu dihitung satu. Makanya rukun sholatnya jumlahnya lebih sedikit, hakikatnya sama. Ini kenapa kok lebih banyak? Karena dibilang itu maknina dalam ruku, tumak nina dalam sujud, tumak nina
dalam sujud satu, sujud kedua. Kan 2 kali sujud. Terus atau dijadikan satu. Dan tumakninah antara 2 sujud. Nah, ini kan ada banyak jadinya. Oke, tidak dibuat satu, tidak jadikan satu. Ya. Bukan tumakninah. Ketika dia sempurna rukuknya, Ya. mulai bacaan. Berapa lama kira-kira? Tumakninah itu yaitu waktu yang diperlukan untuk membaca subhanallah. Itu tumakninah. Jadi Allahu Akbar di ruku ini. Kalau waktu diamnya ini cukup untuk membaca subhanallah. Ini berarti sudah ruku. Allahu Akbar subhanallah. Sami Allahu liman hamidah subhanallah. Allahu Akbar. Itu sudah tumakninah. Begitu. Tapi kalau dia tak cukup, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, langsung apa namanya? Ngeper kata orang nih. Entah kenapa rukuknya cepat betul. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, langsung aja gini. Itu berhenti sejenak selama waktu yang diperlukan membaca subhanallah. Kan pendek tuh. Tapi ada yang tak langsung gini aja. Dia tak ada berhenti dia. Kenapa gitu? Yang paling sering orang meninggalkan tumakninah itu waktu i'tidal. Itu paling banyak. Sami Allahu liman hamidah. Masih bergoyang tangan ini langsung turun ke bawah. Paling banyak ya orang meninggalkan tumakninah itu ketika i'tidal, itu paling banyak. Ini yang lain pun ada juga ketika sujud cepat betul kayak ayam mematuk makanan cepat. Tidak harus berhenti. Wajib. Itu rukun. Kalau tidak berarti sholatnya batal. Meninggalkan rukun. Wajib itu, tak boleh tidak. Secepat-cepat. Kalau udah tarawih 7 menit aku tak tahu. Aku tak tahu, aku tak bisa jawab. Lanjutkan. Menyusun menempatkan tumakninah sebagai satu rukun sholat, sebagaimana pendapat Imam Nawawi yang memuatnya dalam Tahqiq. Selain penyusun ada yang menyertakan tumakninah sebagai sifat yang mengikuti rukun-rukun lainnya. Jadi ada juga ulama yang menyebutkan tumakninah itu sebagai sifatnya, tidak dijadikan rukun tersendiri. Jadi rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah. Jadi tumakninah ini jadi sifatnya saja, tidak dijadikan satu rukun sendiri. Kalau ini bukan satu rukun sendiri, dia setiap rukuk dibikin satu rukun, sujud satu rukun, ini paling banyak. Makanya sampai 18 rukunnya jadi. Kok beda? Sama saja sebetulnya. Lanjutkan. 7. Bangkit dari rukuk lalu i'tidal, berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah. I'tidal, berdiri seperti berdiri semula sebelum takbiratul ihram. Jadi ada orang sami Allahu liman hamidah, dia gini. Wallahu a'lam, entah dari mana dia dasarnya aku tak tahu. Itu. Jadi sami Allahu liman hamidah, tangan lurus gini ke bawah. Ya tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Maksudnya tangannya dilepaskan gini. Tangan kan dilepaskan, jangan ditaruh gini. Umpamanya ditaruh gini, sekedar sah tak? Ya sah aja, boleh tak? Ya boleh aja, sekedar boleh. Cuma kadang-kadang alasannya yang tidak pas ini supaya tangan ini tak bergerak-gerak. Tergantunglah. Jadi sami Allahu liman hamidah dia gini biar tangan tak gerak-gerak, jadi bisa tumakninah. Itu tidak bisa dijadikan dalil. Ini sami Allahu liman hamidah, langsung aja berhenti. Jangan bergoyang-bergoyang begini. Kalau bergoyang-bergoyang begini langsung rukuk, itu namanya tidak tumakninah. Sering macam gitu sering. Banyak orang kayak gitu. Itu harus dibetulkan, ya. Harus dibetulkan. Apalagi dia jadi imam. Waduh, dia jadi imam macam gitu model dia, kacau semua orang sholat satu masjid tuh. Ketika imam batal, makmum batal semua. Itu masalahnya.
Makanya imam itu bukan hanya sekedar bisa baca Quran, tapi dia harus paham tentang fikih, wajib. Justru akra'uhum itu para ulama justru mengartikan bukan hanya akra' itu yang paling bagus bacaan Qurannya, pandai suaranya merdu mendayu-dayu, lagunya bagus, bukan. Justru akra' itu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, mereka yang paling paham tentang ilmu agama. Karena di zaman sahabat itu mereka semuanya ahli Quran. Tinggal keilmuannya ini yang berbeda-beda. Maksudnya kedalaman ilmunya. Kalau Quran sahabat ngapalin Quran, semua Qurannya di dada, nggak ada, belum ditulis lagi di kertas. Quran di dada-dada para sahabat. Makanya ketika berperang para hufaz wafat. Nah, kan karena mereka hafiz Quran juga mujahid fisabilillah. Nah, ini kalau tak ditulis ini Quran ini hilang nanti. Hanya ditulis, itu sebabnya. Oke, ya. Cara iktidal. Sunnah itu tangannya begini atau begini? Ya begini. Enggak, ini maksudnya begini. Ya tidaklah, ya begini. Iya, begini. Terus gini ya. Ketika subuh ini, mulai doa dulu. Ya. Kita itu harus tidak untuk tumaninah dulu tidak sebelum kita katakan untuk baca doa dulu. Kan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bil samawati, baca dulu. Allahumma hdina atau Allahumma hdini. Nah, baca doa iktidal dulu baru kunut gitu. Jadi jangan dibuang iktidalnya. Nah, sama-sama sunnahnya tuh. Ini sunnah yang satu datang, yang satu pergi. Walah, rugilah, ya kan? Kalau kita sering menggunakan bacaan iktidal itu biasanya kalau saya tertinggal itu Allahumma hdina itu tertinggal yang amin yang pertama itu tertinggal. Enggak masalah. Ya imamnya kan baca juga sebetulnya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Yang pendek rabbana walakal hamd dah cukup. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd dah cukup. Itu yang pendek. Yang panjang rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang panjang. Yang nak pendek rabbana walakal hamd dah cukup. Ayo lanjut. Dapat tumaninah sewaktu iktidal. Iktidal tumaninah seperti tadi. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah, umpamanya dibaca subhanallah. Nah, waktunya baru. Orang iktidal umpamanya dia tak baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Umpamanya dia tak baca nih. Dia dari rukuk dia Sami Allahu liman hamidah. Tak, dia berhenti. Allahu akbar, sah. Karena rabbana lakal hamdu hukumnya sunnah. Yang wajibnya tuh tumakninahnya. Tumakninahnya tuh yang wajib, bukan bacaannya. Dia baca, bacaannya dibaca tapi dia tak tumakninah. Kau lakukan yang wajib, tapi kau lakukan yang sunnah, tapi yang rukunnya yang wajib malah kau tinggal. Jadi umpamanya tak baca sami Allahu liman hamidah, diam dah. Allahu akbar, itu tidak sah sudah. Nah, karena yang menjadi rukun itu diamnya, bukan bacaannya. Bacaannya sunnah. Yang penting diamnya. Yang bagus tentu ya sunnahnya dilakukan juga gitu. Jadi umpamanya abang tadi tak baca sunnah hukumnya. Tapi kalau nak yang pendek aja subhana rabbana walakal hamd itu sudah dapat sunnah. Okay. Makmum bergerak ketika Allah atau ketika bar? Ketika apanya ini? Ketika imam selesai bergerak. Kalau Allah kan imam Itu yang betul, ketika imam selesai bergerak baru makmum mulai bergerak. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jangan nyusul. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan gitu. Ya. Selesaikan, imam selesai dulu baru ikut. Beda? Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia dah takbir, takbir. Kalau dia dah ruku. Kalau dia selesai maksudnya selesai. Nah, itu. Wallahu a'lam. Lanjut.
9. Sujud 2 kali untuk setiap rakaat. Paling tidak bagian kaki bukannya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Sujud yang sempurna. Ya, terus. Yakni ketika turun sujud sambil bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu menekankan kakinya pada tempat sujud, letakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan dan disusul dengan dahi dan hidung. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menempelkan hidung hukumnya sunnah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib. Orang sujud hidungnya ini tak nempel sini tak sah. Makanya kalau saya pernah sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Terus sebelah saya ini orang mazhabnya Hanafi. Kita kadang kan sholat tak mesti nempel ini kadang tak mesti. Yang bagus tuh nempel, bukan maksudnya. Tapi pada waktu itu saya nempelkan dahi saja. Kata dia, itu sujudnya, hidungnya harus nempel katanya. Oh tak apa-apa Pak, itu mazhab Hanafi wajib, mazhab Syafi'i tak wajib. Itu harus gitu. Ini perlu juga. Tapi begitu saking pentingnya menempelkan hidung itu sampai Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Saking pentingnya menempelkan hidung. Karena beda rasanya. Waduh, kalau keramik tukangnya tak beres pasang pecah tuh. Kalau tukang handal tak masalah. Kalau tukang tak handal pecah keramik masjid. Bapak ini selalu sholatnya di masjid aneh-aneh. Saya pun heran. Di dunia mana sebetulnya? Mulai kemarin masjid aneh-aneh aja yang dia pergi. Hah? Ya. 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 Digoyang-goyang, dikenyut-kenyut gitu. Orang tak gitu aja dah tak khusyuk, tambah orang gitu ya dah. Ya. Nah, sekarang kita bahas masalah entah ada tidak dikaji di sini ya. Ini. Coba engkau baca lagi sujud yang sempurna tuh. Sujud yang sempurna, yang ini ketika turun sujud sambil bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan, lalu menekankan kakinya pada tempat sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan dan disusul dengan dahi dan hidung. Jadi ini tidak menerangkan tentang SOP-nya. SOP sujudnya ada. Jadi ada dua pendapat perbedaan. Ada yang mengatakan orang sujud itu tangannya dulu baru lutut. Ada pendapat mengatakan lutut dulu baru tangan. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala milihnya lutut dulu baru tangan. Ada orang sujud ikut pendapat tangan dulu, baru lutut dia nyusul. Ya apa tidak? Makanya seperti itu. Ini sebenarnya karena ada satu hadis Rasulullah SAW. Entah kenapa hadisnya sama tapi pemahamannya berbeda. Jadi kata Rasulullah SAW, janganlah kamu bersujud seperti duduknya hewan. Duduknya hewan, onta. Seperti duduknya onta. Onta tuh kalau duduk, dia tuh yang dilipat tuh tangan kaki yang depan dulu. Gini dia, baru belakang dia duduk. Jadi janganlah engkau bersujud seperti duduknya onta, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau begitu berdasarkan dari hadis itu Imam Syafi'i
memahaminya berarti lutut dulu baru tangan. Kalau tangan dulu ibaratnya onta tuh kalau dia nak duduk, nak baring tuh dia tangan depan, kaki depan dilipat dulu, baru teguk baru belakangnya. Pernah nengok onta duduk? Belum. Pergi umroh sana, pergi haji. Sana ada. Pergi ke kebun onta dekat dekat kandang onta sana. Itu macam gitu. Berbeda di situ. Itulah jadi permasalahan. Tengok ada dua versi. Orang kelompok ini ngambilnya tangan dulu. Dia kalau sujud tangan dulu, baru lutut. Itu sebenarnya perbedaan pendapat. Cuma kadang-kadang yang tak bagusnya jadikan bangga-banggaan, jadikan ciri khas. Kalau kita tengok daripada pemahaman hadis itu, mohon maaf, justru yang tepat itu ya lutut dulu. Karena yang seperti hewan itu tangan dulu. Tapi memang ada riwayat hadis Rasulullah SAW itu ketika sujud tangannya dulu. Nah, ini macam mana ini? Yang betul mana? Makanya akhirnya ulama berbeda pendapat. Jalan tengahnya kesimpulannya apa? Rasulullah SAW, jadi beliau ini ketika dia sujud ini tangannya dulu itu ketika beliau sudah berumur. Ketika beliau sudah tua. Orang kalau dah tua, sujud ni susah pak. Siapa yang dah tua sini? Bapak dah tua belum? Sudah? Belum tua sangat lah. Orang kalau dah tua sangat, tu sujud, dia nak lutut dulu dia susah. Dia mesti di tangan dulu. Nah, jadi kejadiannya Rasulullah pernah sujud, ini jalan tengahnya, maksudnya ini pernah sujud di tangannya dulu. Tapi ternyata dijawab sama orang yang imam yang mengatakan sujud ini normalnya ini lutut dulu. Rasulullah memang tangan dulu pernah itu ketika beliau sudah berumur, sudah tua, jadi nak lutut dulu ini susah, bisa terjatuh, telungkup orang tua nih. Kan kasihan. Coba kalau ada orang tua saya suruh tes ini muda-muda semua pula kan. Nah, itu begitu. Nah, jadi intinya macam mana Rasulullah memang pernah, jawabannya cuma waktu itu Rasulullah sudah berumur. Kalau orang dah berumur, di cara rukuknya tentu berat kalau mengikuti SOP lutut duluan. Abang dah tua apa masih muda nih? Dah tua apa masih muda? Jadi lutut dulu apa tangan dulu? Lutut dulu. Dah. Begitu juga bangunnya ya. Bangunnya onta itu kalau bangunnya dia itu kaki belakang dulu diangkat, belakang diangkat dulu, baru tangannya diangkat. Jadi bangun dari sujudnya jangan lututnya dulu diangkat, tangannya terakhir. Gitu. Itu seperti onta, seperti hewan namanya, seperti onta, seperti hewan. Gitu. Jadi tangan dulu. Jadi onta itu dia bukan depan dulu berdiri, tak belakang dulu ya berdiri, baru depan. Apa? Oh begitu. Salah semua. Tidak begitu duduknya, duduk iftiras, nggak duduk gitu. Jadi namanya duduk istirahat. Duduknya itu duduk iftiras seperti tahiyat awal. Bukan. Itu namanya setengah main. Dia nak berdiri tengah tanggung kan, duduk tidak, sujud tidak, kan? Tapi duduk kalau nak duduk sekali, duduk istirahat namanya. Kalau tak ya sudah langsung berdiri tanpa parkir dulu. Tak usah parkir. Tidak ada parkir. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada duduk istirahat. Jadi sebenarnya mau berdiri ini duduk istirahat dulu seperti tahiyat awal tuh. Habis itu baru naik. Imam Malik tidak ada duduk istirahat. Begitu sujud langsung naik ke atas. Tidak ada parkir lagi, tidak ada. Enggak ada parkir. Jelas bang? Kalau yang abang bilang yang ketiga tuh parkir tidak, duduk tidak, tengah-tengah dia tak berdiri tidak. Aneh-aneh lah. Langsung aja. Ayo. Masalah sering saya perhatikan dulu sikunya itu sampai menempel ke sejadah. Gimana Bu? Jadi begini. Jadi juga ada larangan jangan bersujud seperti tidurnya anjing. Anjing tuh dia kalau duduk biasa
Karena dekat depan toko di kaki kita sekarang tak terlalu banyak dulu. Depan toko dia kalau baring macam mana gini tangannya kan. Gini dia, nempel. Jadi dari sini nempel semua ke bawah. Tapi kita ini diangkat. Ini sikunya jangan nempel ke bawah jadi. Anjing kalau tidur gini dia. Nah, tuh. Jadi diangkat gini. Nah, tidak seperti tidurnya anjing begini. Nah, tuh. Oke. Sah tapi cuma tak bagus. Kalau sah. Jadi sholat berjamaah itu kadang orang sebelah itu kembang. Sebetulnya ini diangkat bukan harus gini juga. Yang kita gini kan kita kan sudah ngangkat juga. Maksudnya ini kan sudah terangkat. Maksudnya jangan gini. Nah, ini bukan harus kata kawan sebelah nih, ini time jaga jarak nih, jadi bolehlah gini katanya kan. Lah sudah jaga jarak pula. Kalau gitu tak pakai jaga jarak pun udah pergi dulu. Nah, lanjutkan. Gimana? Ini. Kalau kadang ada saya pernah tengok kayaknya udah memang gerakan bagi dia. Kakinya pas tak aja sekali. Angkat sedikit. Ya. Berarti kan dia sholatnya memang sujudnya seperti itu. Itu boleh tak? Tapi itu kan ketika sujud kan tak gitu-gitu terus, berhenti langsung kan. Misal Allah mintaknya sekali. Tapi berhenti habis itu. Sekali tak. Ya, habis itu kan berhenti, tidak entak. Setiap kali sujud dia seperti itu. Kalau bilang sah saja tidak masalah, ya. Cuma enggak harus mungkin nak memastikan jejak ke bumi apa tidak gitu kan. Aku tak jejak ke bumi pula kan. Karena memang harus jejak. Kalau tak membatalkan, tidak membatalkan. Kecuali dia sujud, ini kaki dia ini ngambang, tidak nempel ke bawah, diangkat. Pokoknya dia nempel ke bumi, ini harus nempel. Dia pas sujud. Angkat taruh lagi tak apa-apa. Tak apa-apa. Tapi angkat taruh dah, jangan angkat taruh. Atau diangkat aja tidak ditaruh, ini tak sah. Saya sering perhatikan yang tegak itu satu, yang satunya ditutup gitu kan. Jadi Masih tergolong sah, yang penting dua-duanya nempel di bumi. Setandanya yang penting dia nempel di bumi, 7 tulang nempel di bumi. Cuma kurang sempurna. sebaiknya itu dua-duanya tegak lurus itu ya. Ya. Kalau saya tengok juga ada yang pas tayat dulu sebelum asyhadu an la ilaha illallah ada yang gini, tangannya ada yang gini. Beda pendapat. Ada yang syahadat itu, tahiyat itu mulai awal tangan udah begini. Ada begitu. Ada yang ini berbeda. Kalau Imam Syafi'i ketika asyhadu alla ilaha illallah baru begini. Nah, jadi pertamanya gini dulu. Ada yang memang dari pertama at-tahiyatul udah langsung begini. Sudah ada. Nah, cuma Imam Syafi'i memilih mengangkat tangan ini ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, enggak gini. Nanti menggenggam baru gini. Gini ngapa? Kalau gini tambah sangkut loh. Kalau nak gini kan tambah sangkut. Kan tambah sangkut. Kalau gini kan tak sangkut gini. Coba gini, nak angkat telunjuk, sangkut lah, susah kan? Tak usah gini dulu, rata aja gini. Gini kan tak sangkut. Kalau kau dah gegam gini, nak tahiyat sangkut. Sangkut pula. Betul kan rumah. Ya, dah silakan. Dari Irfan Al-Ghifari. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang imam sujudnya lama saat rakaat terakhir? Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama sekali. Jangan terlalu lama sekali, tidak apa-apa. Nanti makmumnya dia berdiri, imam belum, balik lagi. Jangan. Boleh ditambah, tapi jangan terlalu lama kali, jangan. Ya, gitu Pak. Ya. Kalau perempuan, dia tak ini urusannya dengan ini, dia harus dengan badan dia gini. Perempuan ini tidak buka ketiak, ketiaknya ditutup. Kalau laki-laki dibuka, itu aja. Tapi tetap tidak seperti begini. Dia memang angkat, tapi
di ketiaknya ditutup. Siku tetap angkat, cuma dia ketiaknya tidak dibuka. Nah, ketiaknya tidak dibuka gitu. Ya, lagi, Pak. Nah. Ya. Ya. Nah. Apakah apa? Nah. Ya. Nah. Ya. Ya. Jangan kalau begitu waktu lebih baca ayat lain tak ada masalah. Tadi mamanya baca Al-Hakumut Takatsur. Ternyata imam kok belum baca surat lain, kita alam tara kaifa fa'ala rabbuka atau apa. Nah gitu. Kalau diam nanti lama betul Pak Imam nih. Wah kata dah. Aku udah selesai dari tadi. Baca ayat lain baca ayat lain supaya kita ini tak ngelamun kemana-mana. Boleh, tak ada masalah. Di dalam berdiri tidak harus baca satu surat aja, nggak harus. Bersurat-surat boleh. Bersurat-surat pun boleh bang. Seakan jangan surat-suratan, surat cinta yang tak boleh. Iya gimana? Udah? Ada lagi, Pak? Ya. Kemudian ada orang salam, assalamualaikum. Ya. Kemudian mau gaya dia. saya tak tahu apakah mana-mana ini. Ya. Sebetulnya kadang-kadang ya memang ada. Maksudnya ini semacam periwayatan Rasulullah ini dia bangun dari sujud memang begini, tapi maksudnya ini bukan kayak gini macam tentara gitu. Itu sudah wallahu a'lam. Ini namanya orang maksudnya biasa gitu loh. Umpamanya orang naik gini kan biasa, umpamanya kan gini kan biasa. Kan biasa nih, bukan begini. Wah, ini kan over namanya, kan gitu kan. Terus masalah salam gini buka gini tuh wallahu alam, saya tak tahu ya dasarnya dari mana. Salam yang jelas salam tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu saja. Tangan ini tak ngaruh tuh. Menyambut sebetulnya begini, masalah itu Rasulullah SAW sebetulnya sholat Rasulullah dasarnya itu Rasulullah SAW dulu pernah sholat, tetapi dia mengusap dahi, bukan dahi dengan muka kan lain. Kenapa Rasulullah SAW? Makanya ada satu macam ada sekelompok orang yang mengatakan itu nggak sunnah, itu ngusap-ngusap itu nggak sunnah katanya. Padahal ada dalilnya. Rasulullah SAW itu pernah beliau ini sholat, habis sholat dia mengusap dahi. Ini dahi nih. Gitu. Kenapa Rasulullah habis sholat mengusap dahi? Karena Rasulullah Masjid Nabawi itu dulu tak seperti masjid kita Taibah gini. Masih tanah. Bang. Bayangkan abang sekarang sujud di tanah, habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira macam mana dahi kita? Pasir. Makanya Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah mengusap dahinya begini. Itu dasarnya. Kemudian sebagian ulama mengambil itu menjadi satu kesunahan. Jadi setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini pun ada pasir dia lah, tuh tengok tuh, mungkin belum divakum kan, ada juga pasir dia. Tongkat juga begitu. Iya. Jadi
istilahnya ini ulama mengatakan itu tetap pokoknya Nabi pernah bikin berarti sunnah itu macam gitu. Jadi namanya orang ini pendapat orang macam-macam. Ini Nabi dah pernah bikin ya sudah aku bikin lah. Namanya Nabi dah pernah. Namanya istilahnya jadinya ada yang enggak aku tak nak. Istilahnya begitu. Terserahlah. Pokok jangan kau kelahi pakai tongkat pula. Astagfirullahalazim. Pernah terjadi di Medan kisah nyata. Pas Jumatan kelahi. Kelahi betul kelahi ini. Bilal naikkan khatib di atas mimbar pakai tongkat. Oh gini. Jamaah satu datang merebut tongkat kelahi Jumatan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sang satu fanatik bid'ah tu tak ada tongkat-tongkat tu kata. Lah sudah engkau ni. Macam mana ini? Intinya apa dulu Rasulullah SAW itu beliau ketika waktu itu di peperangan ya, waktu peperangan jihad fisabilillah, beliau khutbah dipegangnya anak panah, semacam anak panah atau tombak gitu dipegang. Waktu itu makanya kalau di masjid atuk saya tuh di Tanjung Sari itu tongkatnya tuh ujungnya nih tajam, ada besinya gini. Karena memang dulu dia anak panah tombak kayak gitu kan. Jadi itu yang dipakai. Ya mungkin kalau pas khutbah ada orang macam-macam namanya lagi posisi perang, ambek kau kan selesai macam. Lah kalau tak sekarang disembelih imam naudzubillah kan, kacau betul. Iya bang. Bukan. Kalau itu bertongkat secara umum. Bertongkat Rasulullah itu bukan sunnah itu setelah berumur 40 tahun. Itu kita tongkat secara umum itu. Kalau ini tongkat untuk khutbah. Ini tongkat khusus. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.